Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafil, NIM 1651450. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya tulis dalam laporan saya sebagai tugas PRD. Ya, dalam laporan saya menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan dalam presentasi PRD set 1. Yaitu pertanyaan pertama adalah, apa arti dari engineering atau rekayasa menurut kamus? Dalam menjawab pertanyaan ini saya menggunakan kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, rekayasa atau engineering berarti penerapan kaidah-kaidah keilmuan dalam pelaksanaan. Seperti kita menggunakan ilmu untuk menggunakannya untuk sebagai sebuah perancangan, membuat konstruksi atau bekerja. Apa itu rekayasa? Rekayasa itu adalah suatu usaha atau proses untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita kuasai. Selanjutnya, apa arti penting rekayasa bagi masyarakat dan peradaban? Semakin dekat ke sini, ke zaman modern ini, masalah menjadi semakin kompleks. Di zaman dulu kita tidak menemui yang namanya masalah lingkungan atau polusi. Sekarang masalah polusi atau lingkungan menjadi suatu topik pembicaraan yang sangat mendalam, sangat penting. Jadi, dan insinyur engineering ini sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Apa itu problem solving? Problem solving adalah penyelesaian masalah, pemecahan masalah yang menjadi suatu makanan atau pekerjaan bagi seorang insinyur. Kemudian, persoalan yang diselesaikan dengan membangun jembatan. Membangun jembatan ada kaitannya dengan transportasi, dan membangun jembatan itu adalah pekerjaan insinyur sipil. Persoalannya adalah jembatan ini sebagai sebuah sarana transportasi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti logistik atau transportasi untuk memudahkan perjalanan. Kemudian telepon selular. Telepon selular ini lebih kepada kepraktisan untuk melakukan komunikasi. Kepraktisan melakukan komunikasi ini bisa berdampak pada keamanan, kenyamanan, atau ketika terjadi sebuah hal yang sangat penting seperti kecelakaan atau musibah, kita bisa melaporkan melalui telepon seluler, sehingga menghemat waktu dan informasi bisa tersampaikan pada waktu yang sesuai. Kemudian membuat robot di pabrik pembuatan mobil. Perkembangan penduduk yang memiliki status sebagai status perekonomian menengah sekarang sudah meningkat dengan sangat signifikan. Orang yang baru saja memasuki tahap menengah cenderung untuk berusaha membeli mobil sebagai sebuah kebutuhan yang sangat penting. Nah, otomatis permintaan untuk pembuatan mobil meningkat di Indonesia, meningkatnya sangat tinggi, bisa berapa puluh persen. Untuk bisa memenuhi permintaan ini, insinyur membuat robot untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan mobil, di mana pekerjaan pembuatan mobil itu tidak membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, yang umumnya untuk pekerjaan dengan ketelitian sangat tinggi dikerjakan oleh manusia. Robot ini tidak akan mengalami yang namanya lelah seperti manusia, dan kerjanya juga bisa lebih cepat dan lebih kuat. Kemudian untuk pembuatan pesawat Airbus A380, untuk sekedar informasi, pesawat Airbus A380 ini adalah pesawat yang memiliki ukuran yang cukup besar. Penggunaan pesawat dengan ukuran sangat besar dapat meningkatkan efisiensi untuk penerbangan sekali jalan. Kemudian
untuk membuat sistem informasi penggajian. Sistem informasi penggajian ini menurut saya berkaitan dengan pendataan penggajian untuk memudahkan membuat gaji. Dan ini biasanya dilakukan oleh insinyur informatika dengan membuat program untuk mendata penggajian karyawan. Untuk IKTP itu berupa pendataan juga dan dilakukan oleh insinyur, bisa dilakukan oleh insinyur yang sama. Tapi ruang lingkupnya lebih besar, itu sebuah negara atau sebuah daerah. Dan penggunaan IKTP ini dapat memonitor, bisa membuat pemerintah dapat memonitor perkembangan penduduk dengan lebih mudah. Kemudian robohan ini tujuannya sebenarnya ditujukan untuk orang yang tidak memiliki cacat berupa tangan, sehingga penggunaan robohan ini membuat para penderita cacat tersebut bisa menjadi seutuhnya seolah-olah memiliki tangan. Kemudian brain computer interface. Otak itu adalah semua perintah berasal dari otak. Semua perintah apapun. Apabila anggota tubuh kita tidak bisa melakukan perintah itu, lalu bagaimana perintah itu bisa disampaikan dan bisa dijalankan? Jika tidak bisa dijalankan, maka perintah itu hanya akan menjadi perintah yang tidak digubris. Maka adanya BCI dapat menangkap sinyal otak yang memberikan perintah, sehingga perintah yang diberikan dapat dipahami dan dapat dijalankan melalui benda atau interface yang bisa menjalankan perintah itu. Kemudian soal selanjutnya, 4 karakteristik metode engineering atau rekayasa. Karakteristiknya yaitu yang pertama adalah sebagai seorang insinyur, metode rekayasa digunakan untuk menganalisis, merancang, dan menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Jadi, insinyur ini bekerja di sekitar masalah. Mereka menganalisis, merancang, dan menyelesaikan suatu masalah. Kemudian insinyur memiliki pemahaman bahwa sistem yang kompleks adalah hanya sebuah kumpulan dari sistem yang kecil dan sederhana. Kemudian insinyur mengembangkan dan memanfaatkan matematika dalam menyelesaikan masalah, sehingga kerja yang dijalani itu sifatnya eksak dan mutlak melalui perhitungan yang benar. Kemudian sintesis dan desain, yaitu insinyur dalam kerjanya cenderung selalu melakukan desain, rancangan untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan lebih dalam membuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian desain, kalau kita mendengar kata desain, umumnya mengacu pada seni atau gambar. Tapi pada kenyataannya, desain seni atau desain itu kalau di rekayasa artinya membuat rencana, lebih ke membuat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual itu hak yang muncul ketika kita memiliki suatu pemikiran yang dapat membantu masyarakat luas, memudahkan hidup masyarakat luas. Hak kekayaan intelektual itu umumnya berupa ekonomi. Kemudian peran dan pola kerja insinyur dan lingkup. Pola kerja insinyur yaitu dengan menganalisis, merancang, dan menyelesaikan masalah. Kemudian lingkupnya tergantung dari insinyur itu bekerja di bidang apa dan menguasai bidang apa. Kemudian pendapat saya tentang profesi insinyur di Indonesia. Tentu prospek sebagai profesi insinyur ini sangat baik karena seiring berjalannya waktu masalah yang ditimbulkan itu semakin banyak, sehingga semakin banyak insinyur yang dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia. Kemudian pendapat tentang insinyur yang baik. Insinyur yang baik itu dalam mengerjakan tugasnya dia memiliki niat yang baik, yaitu niat untuk membantu sesama. Kemudian insinyur yang baik kalau menurut saya dia tidak
dalam menyelesaikan masalah dia tidak menyebabkan masalah baru yang jauh lebih besar dan lebih serius dari masalah yang dia selesaikan. Kemudian yang ingin saya raih tentu saja menjadi insinyur yang baik yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia dan seluruh dunia. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.